pada apa? Selain daripada seorang mayyit, seorang yang telah pulang ke rahmatullah, yang mendapatkan kiriman-kiriman daripada orang-orang yang masih hidup. Ini enggak ada yang lebih menyenangkan selain daripada ini untuk mereka. Karena seorang mayit di alam kuburnya ibarat seperti orang yang terombang-ambing di lautan. Orang yang minta tolong, orang yang minta dikasihani, ya. Kalau ketika itu kita bisa posisikan kalau kita berada di lautan sendirian, ya, kita berada di lautan begitu luas, gelombang yang begitu hebatnya, sendirian kita yang kita harapkan ketika itu siapa yang bisa menolong kita. Inilah keadaan seorang mayit. Inilah perihalnya seorang mayit di alam kuburnya seperti itu. Yang tiap hari nungguin doa dari orang-orang yang ingat sama mereka, nungguin syafaat daripada orang-orang yang ingat kepada mereka, terutama keluarganya, putra putrinya, keluarga besar sahabatnya. Ini yang selalu diharapkan oleh mereka. Karena itu saya bilang tidak ada satu yang menyenangkan, yang membahagiakan kepada seorang mayit kecuali hal-hal macam kayak ini. Hal-hal seperti inilah yang menggembirakan kepada mereka. Rasul katakan nikmal hadiah hadiatul ahya dan amwat. Sebaik-baiknya hadiah, semulia-mulianya, seindah-indahnya hadiah apa? Hadiatul ahya dan amwat. Hadiahnya orang yang masih hidup yang diberikan kepada orang yang telah pulang ke rahmatullah. Ibarat apa? Ibarat tadi di lautan ada yang nolong dia, ya. Ada yang nolong kayak apa bahagianya kita tuh kalau di lautan kita sendirian mau mati ada orang nolong kita, kan bahagia banget kita. Ini kebahagiaan orang yang telah pulang ke rahmatullah, mendapatkan syafaat ataupun pertolongan ataupun doa-doa yang kita sampaikan kepada mereka. Kenapa nggak bisa menandingi kegembiraan ahli dunia seisinya apabila ditandingi dengan kegembiraan mereka? Namun begitu juga sebaliknya, tidaklah ada sesuatu yang lebih menyakitkan, tidaklah ada sesuatu yang lebih menyedihkan, lebih memilukan ketimbang apa? Ketimbang kembalinya seseorang yang telah pulang ke rahmatullah yang dilupakan begitu saja kepada orang-orang yang masih hidup, yang dilupakan begitu saja oleh keluarganya, yang dilupakan begitu saja oleh para sahabatnya. Inilah amat yang sangat paling memilukan buat mereka, sangat menyakitkan buat mereka. Bahkan sakitnya itu orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah, yang dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Ibarat kita punya jasad disilat-silat 70 kali itu, lebih sakit itu, lebih memilukan orang telah pulang ke rahmatullah yang dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Jangan harap kita nanti mau diingat sama anak kita. Jangan harap kita mau diingat nanti sama sahabat kita. Jangan diharap kita mau diingat sama orang-orang yang masih hidup. Kalau apa? Kalau selama kita masih hidup kita sering lupa kepada orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Kita sering mengabaikan orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Gak pernah kita pikirin bagaimana nasib mereka di alam kubur mereka. Ini kalau kita hal demikian, jangan harap kita mau diingat nanti sekembali kita kepada Allah, mau diingat oleh orang-orang yang telah pulang, kecuali orang-orang yang masih hidup. Ini adalah malam yang ke-40, malam yang karamat, malam yang istimewa buat si mayit ini. Kalau ada orang yang bilang 40 hari cuma kebiasaan doang, cuma adat doang, ini orang perlu belajar lagi tuh. Ada apa di malam ke-40 buat si mayit? Peristiwa apa yang terjadi malam ke-40 buat si mayit? Ini menurut daripada ekspedisi para hukama, itu dikatakan malam 40 ini adalah malam penentuan buat si mayit. Apakah si mayit ini orang baik ataupun si mayit orang yang tidak baik? Apakah ada telah kurang rahmatullah orang baik ataupun tidak? Yang mana ketika si mayit masuk ke alam kuburnya, yang menuliskan seluruh amaliyah ibadahnya semenjak ia balik sampai ia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tulis kebaikan yang ditulis daripada keburukannya sampai malam yang ke-40. Kalau saja ketika itu si mayit banyak daripada kebaikannya, baik daripada ibadahnya, maka catatan ini si mayit, buku ini si mayit yang ditulis sendiri oleh si mayit di alam kuburnya, Allah simpan di tempat yang bernamanya Injil. Kalla innal kitabal abrari lafi'il Injil. Catatan amaliyah orang-orang yang baik Allah simpan di tempat yang bernama Injil.
yang nanti ketika yaumul qiyamah, kalau Allah berikan semua catatan amaliyah ibadah kita, buku-buku catatan kita semuanya Allah berikan. Orang yang amaliyahnya, catatan bukunya disimpan di Illiyin, nanti ini buku akan hinggap, akan mencelok, akan dia terima dari sebelah tangan dia. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang nanti menerima catatan amaliyahnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau seandainya pula ketika malam ke-40 sudah lengkap catatan amaliyah si mayit semuanya, baik yang kebaikannya ataupun yang keburukannya. Pas ketika itu banyak sekali keburukan daripada si mayit, banyak sekali alfa si mayit, maka ini bukunya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bernama sijil. Wa innal kitabal fujjari labi sijil. Sungguhnya catatan amaliyah orang-orang yang buruk ini bukunya disimpan di tempat yang bernama sijil. Yang mana nanti pula tatkala Allah Ta'ala berikan catatan amaliyah ibadahnya, nanti orang tersebut akan menerima dari tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri fasawfa yuhasabu wa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang nanti menerima catatan amaliyahnya dari sebelah kirinya ataupun tembus dari belakang dadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, au min wara'i dhahri, dari belakang pundaknya, kata Allah taala, apa? Yatu suburo. Mereka berteriak. Apa kata mereka? Wa suburo. Aduh celakalah saya. Aduh hinaklah saya. Tidaklah ada jeritan yang lebih memekakkan, tidaklah jeritan lebih menakutkan ketimbang jeritan siapa? Orang yang nanti tatkala menerima catatan amaliyah ibadahnya dari tangan kirinya. Inilah paling sesial-sialnya orang. Wa yasla sa'ira, kata Allah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka sa'ir. Ini malam ke-40, malam penentuan. Kalau seandainya si mayit, kalau seandainya almarhumah banyak kebaikannya dan kitabnya disimpan di dalamnya sijil, ini kita tambahin kebaikan almarhumah agar itu tetap itu kitabnya berada di Illiyin. Tapi kalau seandainya bicara seandainya sedikit daripada keburukan si mayit, maka inilah fungsinya malam ke-40. Ini fungsinya. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, kita bacakan khatmul Quran, kita bacakan tahlis segala macam yang kita hadiahkan khusus untuk almarhumah dan almarhum yang lainnya, yang Allah simpan nanti masukkan ke dalam catatan almarhumah, sehingga seandainya catatan almarhumah mau disimpan di tempat sijil dengan tambahan kebaikan yang kita berikan kepada almarhumah, catatan tersebut dipindahkan ke dalam diri. Ini fungsinya malam ke-40, malam penentuan. Ya, baik atau buruknya seorang mayit. Makanya saya bilang kemana-mana kalau saya bicara malam ke-40, jangan lebih, jangan kurang. Pas malam 40 jam saya dimaju, jam saya dimundur. Kenapa? Ini malam penentuan. Malam penentuan buat seorang hadirinnya sebagai memenuhi daripada keinginan Sayyidul Musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Mulyani binti dapat saya bicara, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Rabb. Akhir kita baca Fatihah khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama suami beliau, putra putri